Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dinca Syanturi dengan NPM 2311021107. Di sini saya akan membahas bagaimana pengaruh suatu sektor dengan sektor lain di Provinsi Sumatera Utara menggunakan tabel input-output Provinsi Sumatera Utara. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendapatkan forward linkage dan juga backward linkage dengan menggunakan transaksi tabel input-output Provinsi Sumatera Utara. Nah, di sini yang pertama, data yang diperlukan adalah data transaksi, yaitu data tabel input-output Provinsi Sumatera Utara itu sendiri. Jadi di sini ada 52 lapangan usaha yang ada di Sumatera Utara dan masing-masing sudah memiliki nilai input dan juga output. Dan di sini juga ada yang namanya total input. Nah, kemudian langkah kedua yang kita gunakan adalah mencari matriks teknologi. Untuk mencari matriks teknologi itu sendiri didapatkan dari output dibagi total input. Jadi di sini output masing-masing sektor itu dibagi dengan total output yang ada di bawah total input yang ada di bawah ini. Maka akan menghasilkan matriks teknologi seperti ini. Ini adalah hasilnya untuk 52 lapangan usaha. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencari matriks identitas. Untuk matriks identitas juga sudah didapatkan, jadi bentuknya matriks identitas harus seperti ini, ada 52 angka satu identitasnya. Kemudian yang kedua adalah matriks leontif. Untuk mencari matriks leontif ini rumusnya adalah matriks identitas tadi itu dibagi dengan matriks teknologi. Jadi tadi kita sudah dapatkan ini satu dikurangi dengan matriks teknologinya 0,0522. Jadi akan mendapatkan matriks leontif itu untuk 52 sektor sudah didapatkan. Oke, selanjutnya adalah mencari leontif inverse. Jadi leontif inverse ini cukup menginverskan matriks leontif tadi. Jadi hasilnya akan dapat seperti ini untuk 52 sektor. Kemudian dari 52 sektor ini kita sekarang mencari bagaimana mencari forward linkage-nya. Jika sudah terdapat leontif inverse, maka kita tinggal menjumlahkan secara vertikal dan juga horizontal untuk mendapatkan FL dan juga BL-nya. Untuk FL itu sendiri kita jumlahkan secara vertikal, di mana misalnya di sini tadi sektor pertanian untuk tanaman pangan, maka kita jumlahkan semuanya hasil dari ini secara vertikal, maka itu kita dapatkan FL-nya sebanyak 1,2288. Kemudian untuk indeks derajat kepekaannya sendiri itu adalah kita dapatkan dari rata-ratanya. Jadi kalau tadi ini hanya jumlah untuk FL, sekarang rata-rata untuk derajat kepekaan. Nah, FL itu juga kita dapatkan rata-ratanya atau kita rata-ratain itu hasilnya 1,4421. Itu adalah rata-rata forward linkage-nya. Kemudian tadi untuk mendapatkan backward linkage itu kita jumlahkan secara horizontal. Jadi angka-angka yang secara kolom itu kita jumlahkan sehingga dapatlah BL-nya segini. Nah, kita cari lagi untuk untuk indeks penyebarannya itu kita rata-ratain, jadi hasilnya adalah seperti ini. Kemudian untuk BL-nya itu tadi kita rata-ratain juga. Jadi untuk membuktikan hasil dari pengerjaan saya ini adalah di sini saya sudah membuat analisis. Ini saya dapatkan dari publikasi
tabel IO Provinsi Sumatera Utara, dan benar nilainya adalah sama dengan perhitungan saya. Seperti misalnya tadi adalah pertanian tanaman pangan, FL-nya itu 1,228, benar ya. Kemudian pertanian tanaman hortikultura itu 1,1879. Kemudian untuk perkebunan itu 2,6012. Kemudian peternakan itu 1,5413. Kemudian jasa pertanian itu 1,0864 dan kehutanan itu 1,519, serta yang terakhir adalah perikanan itu 1,1809. Jadi hasilnya benar sama. Kemudian untuk BL-nya kita cek lagi. Untuk BL-nya juga sama, jadi hasilnya 1,2105. Nah, selanjutnya adalah dampak investasi. Dampak investasi itu dilihat dari FL dikalikan dengan investasinya sendiri. Jadi untuk perhitungan sektor pertanian, perkebunan, dan perikanan hasilnya adalah seperti ini. Ini adalah hasil dari investasi dampak setiap sektor, sedangkan ini adalah untuk totalnya. Jadi dari hasil perhitungan itu dapat disimpulkan bahwa analisis untuk sektor pertanian, kehutanan, dan juga perikanan itu perkebunan tetap menjadi sektor yang paling berpengaruh dengan ketergantungan terhadap input yang moderat. Sektor lain menunjukkan ketergantungan moderat, yaitu tanaman pangan, peternakan, jasa pertanian, dan lainnya memiliki ketergantungan yang rendah, yaitu perikanan, kehutanan, dan hortikultura. Itu tadi untuk lingkup pertanian, perkebunan, dan juga perikanan. Sedangkan kalau dilihat dari lingkup 52 industri ini, itu pada tahun 2016 angka keterkaitan ke depan yang terbesar itu dimiliki oleh industri perdagangan dan eceran bukan mobil dan sepeda motor dengan nilai sebesar 3,9176. Hal ini menunjukkan jika peningkatan permintaan akhir sebesar 1 juta rupiah akan meningkatkan output sebesar 3,97.600 rupiah, sementara 3.976.000 rupiah. Sementara angka keterkaitan terkecil adalah industri pertambangan batubara dengan nilai sebesar 1,00. Jadi kita buktikan bahwa untuk 52 industri itu, ini yang 35 adalah industri perdagangan eceran 35. Nah, di sini dia. Nah, itu hasil FL-nya sendiri. Itu adalah 3,9176 dan benar terbukti. Jadi, hasil dari publikasi tabel input output Sumatera Utara sesuai dengan perhitungan yang saya lakukan. Sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf dan saya mengucapkan terima kasih.